18 tahun yang lalu, tanggal 13 Mei, kita mengalami sebuah peristiwa yang kita pasti berjanji tidak akan mengulang lagi itu di Jakarta. Dengan satu catatan, pemimpin Jakarta ini harus beradab dan bermartabat. Sepakat semuanya? Bang Dasko, kami persilakan untuk memberikan satu gambaran pandangan tentang apa dan bagaimana kita ke depan untuk menciptakan Jakarta yang beradab dan bermartabat. Kepada Bang Dasko, kami persilakan. Pertama-tama saya bingung saya mau ngomong apa. Karena terus terang kalau mau dibilang orang yang paling bersalah tuh saya. Saya merasa paling bersalah karena ketika gubernur yang tadi disebut-sebut namanya masuk ke Gerindra, itu karena pada waktu itu memang ada ide dari Pak Prabowo soal Jokowi, kemudian kita diminta cari siapa sih kira-kira wakilnya yang bisa mengangkat suara untuk kemudian mengalahkan Foke kira-kira. Nah jadi kita kutak-kutik, hari itu ada senior saya namanya Mas Oni, anaknya masuk rumah sakit di Medistra. Saya jenguk, kita berdua kutak-kutik, ketemulah, dia bilang, ini kalau, sorry saya bukan rasis, jadi dia bilang, kalau kita pasangin sama ini, dari ini bagaimana? Saya bilang, wah boleh juga, karena di Jakarta, ini banyak saya bilang, dan semua pasti akan dukung, lalu kemudian yang biasanya nggak milih pasti milih, yang biasanya kalau pemilu liburan dia keluar negeri pasti milih. Jadi ya udah kita lapor Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang, udah panggil aja, coba lu berdua fit and proper test. Kita bingung karena pada hari itu anaknya Pak Oni di rumah sakit. Tapi di telepon juga kita tanya, mau nggak ketemu di rumah sakit? Mau. Besokannya datang. Malam-malam saya ingat di kantinnya rumah sakit Medistra di Jalan Gatot Subroto. Dia datang bertiga dengan staf khususnya sekarang ini. Ya mungkin itu ya gitu. Datang, kemudian dia cerita bahwa maju di Medan pernah gagal, kemudian ngumpulin KTP di Jakarta juga susah. Terus kata-katanya begini yang saya ingat. Lu orang celius mau gua jadi wakil gitu. Senior saya bilang, hitung-hitungan kita sih bisa menang kalau lu juga serius begitu. Ya udah, gua serius. Nah, saya di kebagian nih ngomong soal loyalitas terhadap partai. Saya kasih tahu bahwa Gerindra begini. Oh sip, dia bilang, pokoknya saya loyal sama partai begini. Nggak sampai 20 menit, itu karena istrinya senior saya tuh telepon dari kamarnya karena anaknya sakit. Akhirnya kita sepakat, oke kalau gitu mulai malam ini kita bikinin KTA. Jadi prosesnya cepat. Fotokopi KTP-nya, terus bikin KTA. Jadi kalau dibilang pilkada mahal, seperak juga enggak. Minumnya saya yang bayar waktu itu masalahnya, kan gitu. Ada juga yang ngomong, bro lu salah sih. Kenapa fit and proper test orang di rumah sakit? Ya dapatnya, bukan gue yang ngomong, saya nggak ngomong loh, yang ngomong orang-orang. Saya bilang ya bagaimana, keadaannya begini ya udah susah. Jadi kalau dibilang orang yang merasa paling berdosa, saya merasa paling berdosa. Makanya saya bilang sama kawan-kawan, ya saya akan perbaiki supaya nggak merasa berdosa. Ya kita bagaimana caranya supaya Jakarta seperti yang tertulis ini, kemauan kita semua, ayo kita sama-sama. Siapa aja yang kita pilih sama-sama biar bisa kemudian Jakarta bermartabat supaya kemudian rakyat-rakyat kecil juga merasa tidak terzolimi. Dan pengalaman bagi Gerindra dalam hal ini adalah saya sudah bikin catatan khusus kepada Pak Prabowo. Jangan sekali-kali memfit and proper test calon kepala daerah di rumah sakit. Demikian, terima kasih.